Sekarang kita berbicara tentang pintu-pintu surga. Di surga ada 8 pintu. Kalau neraka laha sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Adapun di surga ada 8 pintu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Surga-surga Adan yang kekal abadi, yang terbuka pintu-pintunya. Dalam ayat yang lain, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat-malaikat yang masuk kepada mereka menemui para penghuni surga, mereka masuk dari segala pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata para malaikat, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Kalian masuk surga. Dalam ayat yang lain, tatkala penghuni surga masuk ke dalam surga, maka disambut oleh para malaikat, yang menyambut para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai tatkala mereka datang masuk ke dalam menuju surga, wa futihat abwabuha, kemudian dibukakanlah pintu-pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Fadkhuluha khalidin. Maka penjaga surga berkata kepada mereka, menyambut mereka, keselamatan atas kalian, sungguh kalian baik, silakan kalian masuk ke dalam surga, kekal abadi di dalamnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga ada 8 pintu. Babun minha yusamma rayyan. Di antaranya ada sebuah pintu yang namanya Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hadis Abu Hurairah, man anfaqa zawjaini fi sabilillah min malihi du'iya min abwabil jannah walil jannati thamaniyatu abwab. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menginfakkan 2 perkara, maka di jalan Allah Subhanahu wa taala dari hartanya, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Para ulama mengatakan 2 perkara ini bisa jadi misalnya emas dan perak, bisa jadi misalnya misalnya 2 onta, pokoknya 2 perkara yang digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil dari pintu-pintu surga 8 pintu. Faman kana min ahli salat du'iya min babi salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang rajin salat, ya, salatnya lebih dominan daripada ibadah-ibadahnya yang lain, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli shadaqah, barang siapa yang rajin bersedekah, dia salat, dia puasa, tapi sedekahnya sangat nampak daripada ibadah yang lain, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam. Barang siapa yang selalu berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu puasa. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu tatkala mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, wallahi ma ala ahadin min dhararin du'iya min ayyiha du'iya fa hal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, tentu tidak ada masalah kalau seorang dipanggil dari seluruh pintu. Apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu? Dari pintu mana saja dia dipanggil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, wa arju an takuna minhum." Dan saya harapkan engkau termasuk mereka yang dipanggil dari semua pintu. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala pernah ditanya, Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan kepada fakir miskin? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang pada hari ini membantu orang lain? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa yang di antara kalian pada hari ini mengunjungi orang sakit? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Siapa di antara kalian pada hari ini mengantar jenazah? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Subhanallah, dalam satu hari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala banyak amalan solehnya. Maka pantas jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia akan dipanggil dari seluruh pintu-pintu surga.